ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Sengketa antara Prabowo dan Anies Baswedan, ini salah siapa? Politik bersama Gerindra itu lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat, itulah sepenggal kata dari Prabowo saat acara HUT Gerindra. Tepat hari ini bertambahnya usia Partai Gerindra yang ke-15 tahun. Partai yang terkenal memiliki semangat untuk terus menggencarkan keadilan sosial, kini mulai naik daun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mantan jenderal ini terkenal akan obsesinya yang tak kenal lelah serta pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya untuk menjadi Presiden negara Indonesia. Sepak terjang politik Prabowo tentu sudah sangat kental di mata publik. Sudah 3 kali Ketua Umum Gerindra ini mencalonkan diri untuk bisa menggapai kursi Presiden. Antara gigih dan terobsesi memang beda tipis. Konon katanya, ini akan menjadi kali keempat Prabowo maju pemilihan presiden di 2024 mendatang yang akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Wow, menarik nih. Akankah kali ini keberuntungan berlabuh padanya? Usaha yang dilakoni Prabowo memang sangat spektakuler. Saya kira di usia yang semakin tua, akan membuat beliau mundur dan memberikan peluang kesempatan itu pada politisi lain. Ternyata tidak. Justru di setiap event pencalonan presiden nama Prabowo selalu muncul. Ia mau bagaimana lagi, karena negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita harus saling menghormati keputusan yang telah diambil tiap warga negara. Apalagi langkah serta tujuan Prabowo ini bersifat positif, harusnya didukung. Namun, lagi-lagi langkah Prabowo untuk mewujudkan mimpinya itu harus melewati perjalanan terjal. Hal itu lantaran anak didiknya yang selama ini dianggap setia kepada dirinya malah menusuknya dari belakang. Anak yang sudah digendong menuju kemenangan Pilgub DKI 2017 lalu kini mulai adu kekuatan dengan ayahnya. Anies Baswedan seorang anak yang dianggap lupa dengan jasa orang tuanya. Tentu kita semua masih ingat tentang ucapan Anies di kanal Mata Najwa. Beginilah ucapan Anies saat itu, "Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo." Lucu bukan tutur katanya kala itu, ucapan yang mampu menghipnotis semua telinga yang mendengarnya. Seolah-olah kalimat itu akan terus dilakoni Anies Baswedan untuk tidak menjadi poros ketiga Prabowo dalam Nyapres. Jika teringat celotehannya Anies waktu itu membuat perut saya tergelitik. Bahkan ucapan Anies ini tertuang dalam kertas hitam di atas putih, serta dibubuhi tanda tangan Prabowo, Anies dan Sandi di atas materai. Kalau seperti itu berarti kan perjanjian itu ada bukti fisiknya. Seharusnya ada dong. Wong kata mantan pendampingnya Anies yakni Sandiaga Uno, saja bilang jika bukti itu di tangan Fadly Zon, dan beberapa waktu lalu Fadly Zon pun sudah membenarkan akan adanya itu. Ini bukan kabar burung ya, tapi perkara ini sudah santer tersebar di semua laman media sosial. Sehingga kemungkinan besar, peristiwa perjanjian Anies, Sandi dan Prabowo benar adanya. Namun sepertinya Ketua Umum Gerindra tak mau memperpanjang masalah ini. Atau mungkin dirinya sudah kecewa dengan kelakuan Anies dan berusaha bersikap sabar dan ikhlas untuk menerima kenyataan seperti itu. Kendati demikian, suatu saat apa yang sudah kita lakukan semasa hidup akan mendapat ganjaran dari Yang Maha Kuasa, tinggal nunggu antriannya aja, hehehe. Tak selesai di sini, masalah satu belum tuntas kini Anies ditimpa problem lagi. Apakah mungkin dia kualat karena telah mengkhianati Prabowo? Entahlah. Setahu saya apapun keburukan yang kita lakukan akan segera mendapatkan piwales. Kali ini, ex-gubernur DKI itu kembali menjadi sorotan media. Beritanya mencuat memenuhi laman media sosial. Kabar hangat ini menyinggung soal utang capres usungan Nasdem pada mantan pasangan wakil gubernurnya yakni Sandiaga Uno, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Niat bener memang si Anies ini, rela ngutang demi melancarkan hasratnya untuk menjadi pemimpin nomor 1 se-DKI. Putaran Pilgub DKI 2017 memang berhasil membawa kemenangan untuk pasangan Anies dan Sandi. Saya kira kemenangannya kala itu akan membuat DKI semakin baik, tapi kenyataannya tidak. Salah besar penilaian saya waktu itu. Seperti tertampar kenyataan pahit,
jika bayangan saya mengenai sosok Anies begitu luar biasa, namun nyatanya tak seperti yang saya pikirkan. Ah sudahlah, mungkin kampanyenya dulu hanya untuk menarik hati rakyat supaya memilih dirinya. Tak lama berita itu ramai menjadi perbincangan publik, Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani langsung cepat tanggap untuk meluruskan duduk perkara ini. Ia menantang Sandi untuk membuka fakta sebenarnya. Kalau kata hati saya sih perkara ini memang nyata, wong Sandi saja tak menepis berita itu. Seandainya Sandi membeberkan bukti terkait perjanjian itu, gimana nih ekspresi para pendukung Anies dan pembelanya? Prabowo saja dikhianati apalagi rakyat, jika benar ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, mau dikemanakan kesejahteraan rakyat, apakah akan digadai? Sebagai anak bangsa yang baik, yang selalu ingat akan perjuangan dan pertumpahan darah nenek moyang kita, dengan susah payahnya mereka dalam memperjuangkan agar Indonesia merdeka, tentunya kita pasti tahu betul, siapa yang harus kita pilih nanti di Pilpres 2024 akan datang. Ingat, jadi pengkhianat itu tidak baik loh. Akhir kata saya mata kiri mengucapkan, salam hormat, salam NKRI harga mati. Terima kasih.